tanaman liar. Beginilah suasana TPST Kesiman Kertalangu Denpasar dari hasil pantauan pada Kamis 21 Agustus siang. Gerbang masuk bangunan TPST ini tampak di portal dengan bambu. Selain itu, di antara portal tampak terpasang himbauan tertulis di atas potongan triplek yang berbunyi dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan tanpa izin dari DLHK Kota Denpasar. Selain itu, dari pantauan, cerobong asap yang berdiri menjulang di sisi bangunan masih berdiri kokoh meski mulai termakan karat. Akibat lama tak beroperasi dan tidak ada aktivitas orang. Bagian halaman bangunan juga terlihat ditumbuhi tanaman liar. Seperti diketahui, TPST, tempat pengolahan sampah terpadu Kesiman Kertalangu Denpasar, diresmikan pada hari Senin 13 Maret 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Awalnya TPST ini menggunakan metode pengolahan sampah yang lebih sederhana namun efektif, yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain. TPST tersebut tak beroperasi pasca pemutusan kontrak terhadap pengelola sebelumnya, yakni Bali CMPP karena dianggap gagal. Dengan pemutusan kontrak kerjasama tersebut sejak 3 Oktober 2024, Bali CMPP tidak lagi sebagai vendor pengelolaan TPST di 3 lokasi yakni TPST Kertalangu, TPST Suwung, dan TPST Padang Sambian. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, Provinsi Bali tengah menghadapi permasalahan sampah yang hingga kini belum teratasi dengan baik. Meskipun telah dibangun tebel modern dan TPS 3R di beberapa desa, namun operasional TPS 3R yang ada belum berjalan optimal. Pengelolaan sampah di TPS 3R belum optimal, bahkan ada beberapa TPS 3R yang tidak lagi beroperasional. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan dana dalam pengadaan alat dan mesin, kurangnya SDM yang profesional dalam pengelolaan sampah, dan alur kerja atau manajemen pengelolaan sampah yang tidak jelas. Apabila TPS 3R tidak memiliki alat pengelolaan sampah, maka proses reduce, reuse, recycle tidak dapat berjalan secara optimal. Hal tersebut disampaikan Gusti Nyoman Jelantik dari Yayasan Budaya Bali Punggul Hijau. Dari banyaknya TPS 3R yang dibangun, banyak yang tidak memiliki alat pengelolaan sampah seperti mesin pencacah untuk sampah organik dan mesin pengolah sampah plastik. Pihaknya meyakini dengan kombinasi dua alat tersebut, pengelolaan sampah akan tuntas di TPS 3R dengan catatan manajemen pengelolaan harus tepat dan sesuai SOP. Memang permasalahan awal kan perlu ada sebuah alur kerja atau SOP. Bagaimana sih menangani sampah plastik di tempat atau sampah organik di tempat, karena sementara kan SOP tidak jelas. Cara kerja kita disuruh memilah sampah, namun belum disiapkan alat seperti yang ada di belakang ini. Organik mesinnya meni, setelah diproses ada bak paralelnya. Begitu juga plastik ada ribbon stripnya. Dengan ribbon strip plastik yang bermasalah itu kan plastik dominan, kita siapkan alat yang mana alat ini sudah teruji. Dengan kombinasi dua alat ini, sampah pasti akan selesai dan akan menghasilkan sesuatu. Kita tidak perlu membuang residu lagi ke tempat lain. Karena konsepnya 3R itu, R pertama ada reduce, ada mesin pemilah, R kedua recycle, ada mesin pelebur, R ketiga reuse, dipakai kembali. Dipakai kembali itu untuk apa? Anggap di IPBI ini setiap tahun kan mereka wisuda. Artinya hasil plastik itu diolah, dilebur, dijadikan patung, dijadikan plakat. Nah, dengan demikian sampah-sampah yang ada di kampus sendiri dikembalikan lagi kepada siswa dengan bentuk yang berbeda. Dengan pengolahan sampah yang tepat di TPS 3R, maka residu yang dihasilkan tidak perlu dibuang ke TPA, namun dapat diolah menjadi barang kerajinan bernilai ekonomis. Sukma, Bali TV. Pemirsa, pasca penutupan TPA Suwung dari sampah organik, pro kontra bermunculan di masyarakat. Sebagian warga mengaku kesulitan mengolah sampah organik. Solusi tebel modern dinilai tidak mengakomodir warga yang tidak memiliki lahan memadai dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Kesulitan mengolah sampah organik ternyata tidak dirasakan oleh Gede Wirakusuma, seorang warga Banjar Tanggun Titi Tonje Denpasar. Dirinya menyatakan sampah organik jika dikelola dengan baik dapat menghasilkan kompos yang bisa menjadi bahan penyubur tanaman. Ada beberapa pilihan untuk pengolahan sampah organik yang kerap dipopulerkan oleh pemerintah daerah Bali, diantaranya tebe modern atau tebe vertikal. Mulai dari berbahan buis beton, tong komposter, tabung pipa komposter, serta lubang biopori. Namun pengolahan sampah tersebut dinilai tidak mengakomodir sebagian warga yang tidak memiliki lahan cukup serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun pria yang akrab disapa Wira ini menjatuhkan pilihan mengolah sampah organik menggunakan komposter bag. Komposter bag memiliki konsep tebe vertikal berupa kantong berbahan terpal plastik mirip drum besar berisi tutup di bagian atas untuk menghindarkan serangga serta jendela bukaan di bagian bawah untuk memudahkan mengambil komposnya. Baginya komposter bag menjadi salah satu pilihan yang mudah, murah, dan efektif di rumah dengan area terbatas seperti perumahan di perkotaan yang luas lahannya rata-rata 100 meter persegi atau bahkan kurang. Komposter bag berukuran 200 liter hanya memerlukan landasan berdiameter 50 cm persegi dengan tinggi 102 cm serta mampu mengolah sampah rumah tangga dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dengan harga di kisaran Rp30.000 hingga Rp60.000, komposter bag menjadi pilihan yang cukup terjangkau, murah, dan praktis. Hanya dalam 2 hingga 3 bulan, sudah terbentuk kompos dan bisa dipanen untuk dipergunakan menyuburkan tanaman. Jadi komposter dengan komposter bag ini menjadi salah satu pilihan. Caranya pun mudah, sampah tinggal dituang, sampah kebun, sampah dapur tinggal dituang, tidak ada treatment apa-apa. Kalau mau ditambah ekoenzim ataupun booster lainnya bagus untuk mempercepat pembusukan. Tetapi tanpa itu pun sampah dapur dan sampah kebun yang merupakan 60% sampah harian kita yang berbahan organik itu bisa diolah langsung di komposter tanpa perlu treatment apapun. Tinggal ambil dari dapur, tinggal dari kebun, masukkan, dia akan berproses dengan sendirinya. Gubernur Bali telah menerbitkan 2 peraturan dalam mengelola sampah, yakni Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber serta Instruksi Gubernur Bali Nomor 8324 Tahun 2021 yang lebih rinci mengatur pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, kelurahan, dan desa adat. Menurut Wira, kedua peraturan ini sebenarnya ingin mengajak masyarakat untuk mengolah sampah agar mandiri dan tidak berdampak negatif pada lingkungan. Kedua peraturan tersebut sebagai upaya melindungi alam masyarakat Bali sehingga wajib dipatuhi dan dilaksanakan, mengingat pengelolaan sampah yang buruk akan berdampak pada alam, masyarakat, dan pariwisata. Rai Suantara, Bali TV. Pemirsa, berdampak luas, kenaikan PBB P2 diharapkan dapat dikaji ulang. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Ridho! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah,
Kuda bani. Mina. Oke, Dra. Woi, Dara. Mi burung Dara ayam bawa. Mejok, nih. Nyak no. Mi burung Dara lalah manis. Lugat, ngedel. Nyak saja. Mi burung Dara goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak ganti lo. Mi burung Dara goreng pedas. Lengis tabiane ngaplo. Burung Dara instan. Mi legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mi burung Dara. Jane sing kodak-kodak. Pemirsa, kenaikan pajak bumi bangunan, perdesaan, dan perkotaan PBB P2 dikeluhkan warga dan pengusaha di Kabupaten Badung. Pemerintah diminta untuk mengkajinya kembali karena akan berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya di Kabupaten Badung. Kenaikan PBB tersebut sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Dari aturan tersebut, pemerintah kabupaten dituntut melakukan penyesuaian nilai pajak. Sebagaimana diketahui, Badung merupakan kawasan pariwisata dan bisnis. Ribuan hotel dan villa serta perkantoran ada di Badung, sehingga wilayah itu menjadi salah satu lahan yang paling banyak dikomersialkan. Kenaikan pajak PBB P2 di Kabupaten Badung dikeluhkan sejumlah warga. Warga yang membayar PBB kaget dengan jumlah kenaikan yang menurutnya lebih dari 3.000%. Menurut saya sih itu sangat berat ya. Jadi kalau boleh usul sih pemerintah mestinya mengkaji ulang regulasi itu. Bukan apa, karena sangat berat untuk rakyat kecil, apalagi para pelaku UMKM itu sangat memberatkan sekali. Jadi menurut saya pemerintah wajib untuk mengkaji ulang untuk regulasi itu sampai diberlakukan. Mungkin seperti itu sih. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat mengkaji kembali kenaikan pajak yang sangat signifikan tersebut yang dirasa sangat membebani dan berdampak pada masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Devi, Bali TV. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan tidak terjadi kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB. Pungutan tersebut kini menjadi ramai, bahkan di salah satu wilayah sampai terjadi kerusuhan karena kenaikan pajak hingga 250%. PLT Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Buleleng Igede Sugiarto mengingatkan masyarakat Buleleng tetap tenang sebab tidak ada kenaikan PBB. Pungutan tersebut terakhir kali naik di Bali Utara pada tahun 2019. Ia menyebut di Buleleng bahkan ada kebijakan insentif fiskal khususnya untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B sebesar 90%. Hal tersebut untuk mengurangi alih fungsi lahan. Insentif kepada lahan-lahan pertanian yang dalam kawasan LP2B. Itu nilainya 90, diskonnya 90%. Sehingga secara total potensi pajak di Buleleng mengalami loss lagi kurang lebih 2,1 miliar. Dengan pemberian diskon pajak kepada lahan-lahan pertanian dalam kawasan LP2B. Jadi tujuannya untuk mengurangi alih lahan dari pertanian mungkin ke perumahan dan lain sebagainya. Dan yang kedua, untuk bisa menciptakan ketahanan pangan di Buleleng. Gede Sugiarto menjelaskan, pajak yang ditarik dari tahun 2020 hingga kini belum ada kenaikan. Meskipun ada penurunan dari PBB P2 secara makro akan memberikan ketahanan pangan yang berlebih kepada Buleleng.
Selain itu, pendapatan pajak lainnya akan ditutupi dari pajak lain seperti pajak hotel dan restoran. Menurutnya, di Buleleng kebijakan relaksasinya pro rakyat. Ia menghimbau masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu, karena aksi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah. Untuk itu, adanya relaksasi dan insentif fiskal diharapkan dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, SMK Industri Penerbangan Cakra Nusantara kembali menggelar coaching dan makan bergizi bersama. Kali ini bersama TNI Angkatan Udara Lanut I Gusti Ngurah Rai dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-80. Coaching bersama TNI Angkatan Udara bertemakan penguatan disiplin di dunia penerbangan. Kegiatan makan bergizi dan coaching bersama 3 matra TNI, yakni TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, dan Polri berlangsung dari tanggal 19 Agustus hingga 22 Agustus 2025. Sebelumnya telah digelar coaching bersama TNI AD dan AL. Dan hari ini bersama TNI Angkatan Udara Lanut Gusti Ngurah Rai menghadirkan narasumber Letkol Kes Putu Eka Yudayanti, Kepala Dinas Potensi Dirgantara Lanut TNI AU Gusti Ngurah Rai. Materi kedisiplinan dalam dunia kedirgantaraan menjadi materi penting yang dibagikan kepada siswa-siswi SMK Industri Penerbangan Cakra Nusantara. Hal tersebut tak terlepas dari ruang lingkup kerja para siswa-siswi ini nantinya di bidang kedirgantaraan atau di dunia penerbangan, di mana kedisiplinan memegang peran yang sangat penting dalam keselamatan penerbangan. Letkol Kes Putu Eka Yudayanti menjelaskan kedisiplinan adalah kepatuhan terhadap aturan, prosedur, dan SOP di dunia penerbangan. Disiplin merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin keselamatan penerbangan. Ketidakdisiplinan akan berdampak terhadap adanya kecelakaan dan bahaya. Dengan disiplin, human error bisa dikurangi. Peralatan yang tidak sesuai bisa ditangani, pegawai akan bekerja lebih efektif dan efisien. Dengan bekerja secara disiplin juga akan berdampak terhadap meningkatnya kepercayaan publik terhadap sebuah maskapai. Juga berarti tanda profesionalisme sebuah maskapai. Ditambahkan Putu Eka Yudayanti, salah satu bentuk disiplin untuk pilot dan kru kabin adalah patuh pada checklist, SOP, konsentrasi dan bebas dari alkohol dan narkoba. Kemudian untuk teknisi dan ground crew, disiplin bisa diwujudkan dalam perawatan pesawat yang sesuai SOP dan dokumentasi perbaikan yang akurat. Bagi yang bekerja di bagian ATC, disiplin diterapkan dalam ketelitian komunikasi dan instruksi. Sementara pelanggaran disiplin contohnya antara lain mengabaikan prosedur free light checklist, komunikasi tidak sesuai standar, pilot sakit namun tetap terbang, maintenance yang tidak sesuai manual. Disiplin itu terhadap seperti dia magang di maskapai kemudian bekerja sehingga semua akan tercapai, termasuk keselamatan penerbangan, sesuai SOP, sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan mampu diredam atau mampu dikurangi. Jadi disiplin adalah kunci keselamatan penerbangan di dalam Dirgantara. Sementara Ida Ayu Komang Trisna Dewi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan siswa-siswi di berbagai bidang yang terkait dengan dunia kerja. Mereka nantinya membentuk dan memperkuat karakter mereka sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air. 19 bersama TNI AD, temanya itu adalah pertahanan diri. Kemudian bersama TNI AL itu temanya itu penyelamatan dasar dalam kecelakaan air. Untuk saat ini TNI AU temanya itu sendiri adalah pentingnya kedisiplinan di ranah Dirgantara. Dan untuk besok di Polda Bali itu temanya itu adalah pencegahan cybercrime. Acara diakhiri dengan makan bergizi gratis bersama yang diikuti seluruh peserta coaching. Riasa Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi kebocoran pajak tinggi. Pemerintah diharapkan fokus atasi villa ilegal di Bali.
Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pemirsa, kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB tidak hanya mendapat sorotan dari masyarakat, tetapi juga pelaku usaha Bali Villa Rental dan Management Association BVRMA. Namun di sisi lain, kebocoran pajak dari banyaknya villa tak berizin di Bali mesti menjadi perhatian serius pemerintah. Menurut Ketua Umum BVRMA, Kade Adjana, saat ini pelaku usaha baru saja bangkit dari pandemi COVID-19. Ketika usaha mulai menggeliat, justru pelaku usaha dibebani dengan banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh para investor. Hal ini tentu akan berpengaruh pada return of investment dari pelaku usaha. Artinya bahwa pendapatan yang diperoleh tetap atau bahkan menurun, tetapi pungutan yang harus di-store ke pemerintah semakin meningkat. Di satu sisi, pemerintah dinilai tidak melakukan perbaikan, terutama yang berkaitan dengan kebocoran pajak dari sektor pariwisata. Pihaknya menjelaskan berdasarkan data dari salah satu platform digital. Disebutkan bahwa angka listing properti yang disewakan di Bali jumlahnya hampir 40.000. Sementara data villa yang memiliki izin kurang dari 5.000. Hal ini tentu menjadi kebocoran, mengingat banyak villa yang tidak memiliki izin. Untuk itu, pihaknya berharap agar pemerintah lebih mengupayakan potensi pajak dari villa yang tidak memiliki izin ketimbang menaikkan PBB. Itu persentasenya lebih besar berarti yang tidak memiliki izin. Gitu. Kalau misalkan kita anggaplah PBB ini tetap kita buat angkanya tidak naik, gitu. Kemudian potensi ini kita maksimumkan, potensi pendapat ini kita maksimum, bahkan ini lebih besar hasilnya ketimbang menaikkan PBB. Gitu. Nah, kenapa pemerintah tidak melakukan upaya ini? Yang seharusnya mereka bisa optimalkan potensi pendapatan dari pajak villa yang resmi itu ketimbang menaikkan PBB. Gitu. Kenapa tidak itu yang dilakukan? Harusnya pemerintah sebagai pengambil kebijakan ini mampu memberikan pengayoman kepada pengusaha, kepada pelaku usaha, sehingga mereka bisa lebih ringan lah persyaratannya, pungutannya lebih ringan gitu, sehingga kami nyaman berusaha di Pulau Bali ini gitu, nyaman berusaha di daerah-daerah ini, sehingga setelah kami nyaman berusaha nanti silakan kapan waktunya menaikkan PBB, nah di situ kami akan bersedia untuk mengikuti peraturan pemerintah, tapi jangan sekarang ini carut marutnya sangat luar biasa di dunia pariwisata. Pihaknya juga menyoroti banyaknya bermunculan bisnis ilegal di Bali. Selain itu, pelaku usaha di Bali dinilai tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah, baik secara hukum maupun eksistensi. Andika, Bali TV. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Kabupaten Gianyar telah menetapkan nilai pajak bumi dan bangunan dan pedesaan naik menjadi 700%. Namun kenaikan tersebut hanya ditujukan pada sektor usaha, sementara untuk tanah pertanian tetap gratis. Kenaikan 700% nilai pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan pedesaan PBB P2 di sektor usaha mendapat tanggapan beragam dari pelaku usaha di Gianyar.
Salah satu pengusaha asal Ciluk Sukawati mengatakan belum sepenuhnya mengetahui adanya kenaikan pajak ini. Namun dirinya tetap berharap pemerintah Kabupaten Gianyar melakukan kaji ulang agar tidak terlalu memberatkan pengusaha dan masyarakat. Kami sebagai selaku UMKM dari Kabupaten Gianyar sampai saat ini belum mendengar secara detail tentang kenaikan pajak bumi dan bangunan. Dan andai kata itu harus terjadi, mohon pemerintah untuk lebih bijak mempertimbangkan ke belakangnya dampak dari kenaikan pajak ini bagi UMKM dan masyarakat kecil seperti kami, karena kami hanya mempunyai sebidang dana itu sudah teramat berat kalau dinaikkan lagi pajaknya. Sementara itu harapan yang sama juga dikatakan Iwayan Yudana. Menurutnya pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakan menaikkan pajak yang cukup besar, terlebih pada pengusaha lokal dan UMKM. Saya sendiri sampai saat ini belum tahu rencana pemerintah akan menaikkan pajak yang cukup besar. Tapi seandainya memang itu terlaksana, saya mohon pemerintah mempertimbangkan kembali. Karena apa? Karena pengusaha-pengusaha lokal, terutama UMKM, pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha lokal yang memang sampai saat ini masih merasa berat. Cari konsumen aja cukup sulit sekarang karena persaingan. Kalau itu sampai dinaikkan, kasihan. Lama-lama semua pengusaha-pengusaha lokal itu akan gulung tikar, kasihan. Dan tenaga kerja juga akan banyak yang nganggur karena diputuskan hubungan kerjanya. Saya kira itu, tolong pemerintah pertimbangkan kembali, kaji lagi dengan seksama, dampaknya dan lain sebagainya itu harus dipertimbangkan. Saya kira itu. Dewi Suarini, Bali TV. Pemirsa, menggairahkan kembali sektor pertanian merupakan tantangan yang sulit di era sekarang. Untuk itu, pemerintah sebaiknya tidak membebani sektor pertanian dengan pajak. Bila perlu, beri insentif penunjang sektor pertanian. Pemirsa, sektor pertanian merupakan sektor yang perlu digairahkan kembali karena tidak semua generasi muda ingin menjadi petani. Menurut akademisi yang juga Dekan Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Unwar, Profesor Luh Suryati menyatakan, keberpihakan pada sektor pertanian mesti dilakukan oleh pemerintah. Jangan sampai petani dibebani dengan pajak pertanian. Terlebih untuk menggairahkan kembali sektor pertanian di era sekarang sangat sulit. Terlebih, seluruh lapisan masyarakat membutuhkan keberadaan pangan dan ternak. Petani dengan pendapatan yang terbatas dan kesulitan mempertahankan lahan dalam menyiapkan pangan secara nasional merupakan hal yang sulit, jadi petani jangan dibebani lagi dengan pajak. Ya, sebaiknya untuk sektor pertanian itu menurut saya pribadi setidaknya dibebaskan. Karena kalau itu tidak dibebaskan, petani dengan pendapatan yang terbatas akan kesulitan untuk mempertahankan lahannya, untuk melakukan kegiatan pertaniannya, untuk penyediaan pangan secara nasional. Nah, maka dari itu ini memang perlu peran serta pemerintah menyikapi hal ini agar sedikit berpihaklah kepada petani, sehingga pajaknya kalaupun tidak dibebaskan mungkin sangat ditekanlah serendah mungkin, sehingga petani tidak kesulitan dalam proses pembayaran pajak. Lebih lanjut dijelaskan agar generasi muda tidak meninggalkan sektor pertanian. Desak Aryani, Bali TV. Keamanan global menjadi bahasan penting puluhan negara. Kami segera kembali dengan informasinya.
Coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun anak ke alit nek kulit. Metaplah kalem bos, mepandes utawi misangi. Ramel antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinanite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, isu keamanan global menjadi bahasan penting ratusan profesional penegakan hukum dari 31 negara di dunia. Di antaranya mencakup penanganan kejahatan yang terorganisir, sabotase, dan cybercrime. Hal itu terungkap dalam mempertemukan para pemimpin keamanan global yang beranggotakan orang-orang profesional atau senior dalam hal penegakan hukum dari berbagai negara. The Federal Bureau of Investigation National Academy Associates FBA NEA Asia Alumni Academy FBA dari 29 negara Asia Pasifik, Inggris, dan Amerika. Sementara dari Indonesia terdapat 162 calon peserta dari perwakilan kementerian dan lembaga negara. Presiden FBA NEA Asia Pasifik Chapter 2025 Brigjen Polisi Ratno Kuncoro, keamanan global menjadi bahasan penting yang mencakup penanganan kejahatan yang terorganisir, sabotase, cybercrime. Terkait dengan keamanan infrastruktur, di Amerika ada 16 item keamanan infrastruktur seperti kritis, seperti perbankan, telekomunikasi, dam, ketahanan pangan, kemudian transportasi. Membahas isu-isu terkait dengan serangan cyber, bahaya drone, bahaya senjata pemusnahan massal, kemudian masalah intelijen, kemudian masalah teknologi tinggi, bahaya senjata pemusnahan massal, dan banyak hal lain. Forum yang berlangsung 17 hingga 22 Agustus 2025 ini untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam penegakan hukum. Rai Suantara, Bali TV. Sementara itu pemirsa, jenazah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan I Gusti Kompiang Manila atau yang lebih dikenal IGK Manila dikremasi di Krematorium Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Rabu 20 Agustus 2025. Upacara kremasi dilakukan sesuai permintaan almarhum sewaktu masih hidup kepada keluarga. Jenazah Mayor Jenderal Purnawirawan I Gusti Kompiang Manila tiba di rumah duka dan krematorium Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat pada Rabu pagi 20 Agustus 2025. Sebelum diserahkan ke pihak keluarga, terlebih dahulu dilakukan penghormatan terakhir secara militer. Setelah itu pasukan TNI beserta keluarga membawa jenazah IGK Manila menuju ruang krematorium Sentosa untuk selanjutnya dikremasi. Sebelum dikremasi, jenazah IGK Manila diupacarai secara Hindu. Upacara dipimpin oleh Pinandite Ide Bagus Suryana dibantu Pinandite Nyoman Sumiarte. Segenap anggota keluarga dan kerabat dekat turut mendoakan almarhum.
Alunan doa Om Namah Shivaya dari keluarga dan semua kerabat yang hadir turut menyertai hingga akhirnya jenazah IGK Manila dimasukkan ke dalam ruang krematorium untuk dikremasi. Suasana haru bercampur duka akan kehilangan orang yang dicintai seolah menyelimuti seluruh ruangan krematorium Sentosa. IGK Manila tutup usia pada Senin 18 Agustus 2025 di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. IGK Manila meninggal dunia di usia 83 tahun, meninggalkan 2 orang anak dan 5 orang cucu. Semasa hidupnya IGK Manila selain berkarir di TNI Angkatan Darat, ia juga dikenal sebagai sosok yang memiliki dedikasi besar bagi pembinaan olahraga nasional. Ia dijuluki sebagai Bapak Wushu Indonesia karena perannya dalam memperkenalkan dan mengembangkan cabang olahraga tersebut. Selain itu, ia juga dipercaya sebagai manajer tim sepak bola termasuk Persija Jakarta dan Timnas Indonesia yang mampu meraih medali emas di SEA Games 1991 lalu. Di luar olahraga, IGK Manila juga pernah menempati sejumlah posisi penting di pemerintahan dan organisasi. Manila juga pernah menjabat sebagai Ketua STPDN periode 1995-1998, Sekretaris Jenderal di Departemen Penerangan tahun 1998-2000, dan Wakil Ketua Umum Orari. Karir militernya menanjak hingga meraih pangkat Mayor Jenderal di TNI Angkatan Darat. Kepergian IGK Manila bukan hanya meninggalkan jejak panjang di dunia militer dan olahraga, tetapi juga duka mendalam bagi bangsa. Banyak pihak mengenangnya sebagai sosok yang berkomitmen pada pembinaan generasi muda serta pengembangan olahraga Indonesia. Juli Suharti dan Ketut Sumadiase melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan awal tahun 2024. Pariwisata Badung meningkat. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, tuh. Woi, Dara! Mie burung Dara ayam bawang. Mie jok, meja nih. Nyak no. Mie burung Dara lalah manis. Lugat, ngedel. Nyak saja. Mie burung Dara goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mie burung Dara goreng pedas. Lengis tabiane ngaplo. Burung Dara instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung Dara. Jane sing kodak-kodak. Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus Rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram.
Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, limbah fashion menjadi isu penting di Bali dan limbah fashion merupakan pencemaran nomor 2 di dunia. Untuk mengatasi masalah ini, konsep berkelanjutan dengan memanfaatkan bahan daur ulang dalam karya-karya yang ditampilkan. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengurangi limbah fashion di Bali adalah mengelola sampah berbasis sumber, pemanfaatan bahan daur ulang seperti botol plastik untuk membuat karya-karya fashion yang unik dan bertanggung jawab mengurangi limbah fashion dengan tidak menyisakan sampah sama sekali. Hal ini sebagai dalam proses pembuatan karya fashion kesadaran akan dampak industri fashion. Di samping itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sustainable fashion dan dampak industri fashion terhadap lingkungan. Seperti pada Bali Fashion Parade, BFD 2025 akhir Agustus mendatang diharapkan memotivasi, memberikan ruang dan mendukung karya desainer serta model agar bisa diekspresikan secara maksimal. Dengan cultural revival mencerminkan semangat kebangkitan dan pelestarian budaya yang diinterpretasikan ulang dalam bahasa fashion modern. Bukan sekedar menampilkan busana indah, tetapi membawa cerita, identitas, dan nilai luhur warisan budaya ke panggung dunia. Karya-karya boleh dikatakan daur ulang, yang ramah lingkungan, dan tidak bersama-sama kita bersepakat untuk tidak mengotori alam ini dengan limbah. Yang boleh dikatakan limbah, ternyata limbah fashion itu juga cukup besar kan begitu. Jadi kita sama-sama menjaga Bali, sehingga Bali betul-betul bersih, apalagi pemerintah juga memang saat ini betul-betul Bali menegakkan bagaimana kita mengelola sampah dan lain sebagainya. Bisa memberikan platform untuk para desainer lokal maupun internasional yang ada di Bali, khususnya di Indonesia, sehingga Bali bisa dikenal di mata dunia, nggak cuma destinasinya saja, tetapi juga menjadi fashion island dan icon fashion from Bali to the world. Rai Suwantara, Bali TV. Pemirsa, Sanggah Gede, Preti Sentana Pasak Kubayan, Banjarabian, Tubuh Kesiman Denpasar melaksanakan karya memungkah ngentag linggih pendudusan alit, mecarur sigana lan wraspari kalpe. Rangkaian kegiatan karya dilaksanakan dari 6 Agustus sampai 24 September 2025. Usai melakukan renovasi sejumlah pelinggih, karya ini dipuput oleh Ide Peranda dari Gria Bajeng Kesiman. Manggala Karya Iwayan Agus Sudarsana menuturkan karya ini merupakan perjalanan dari proses renovasi, di mana renovasi sejumlah pelinggih di Sanggah Gede Preti Sentana Pasak Kubayan, Banjarabian, Tubuh Kesiman Denpasar ini telah dilakukan di 2019. Namun dikarenakan ada pandemi COVID-19, pelaksanaan karya ditunda pelaksanaannya. Rangkaian pelaksanaan karya ini juga disaksikan Ketua DPRD Kota Denpasar dan Kabag Kesra Kota Denpasar, yang sekaligus secara simbolis menyerahkan hibah untuk pelaksanaan upacara dari pemerintah Kota Denpasar ke panitia karya. Sedangkan pelaksanaan puncak karya disaksikan Penglingsir Puri Agung Kesiman, Bandesa Adat Kesiman, Bandesa Adat Penarungan. Rangkaian prosesi karya seperti Matur Piuning, Nuesan Karya, Nancep Tungguh. Di hari berikutnya dilakukan ritual Neg Tegang Beras, Meresiten Tungguh, Ngadegang Rare Angon, dan lainnya. Kemudian dilakukan ngingsah, mecaru, dan melaspas. Pada 18 Agustus dilaksanakan melis atau melasti ke Segara Padang Galak.
Pada puncak karya Budewage Kelau 20 Agustus 2025 dilaksanakan pedudusan alit dan ngenteg linggih. Dalam prosesi ini ditampilkan beberapa kesenian wali seperti wayang lemah, tari rejang dewa, rejang renteng, dan topeng. Usai puncak karya akan dilaksanakan nganyarin selama 2 hari. Kemudian ritual nangun ayu, mekebat daun, nyenuk, penyideban. Di hari berikutnya dilaksanakan upacara nyegara gunung, penyolas lemeng, dan asasih pitung rahina karya meguru piduka. Titiang nganganin semeton kubayan banjar apian tubuh, asung kara ring raina niki melaksanaan parikrama karya pemukang ngenteg linggih pedudusan alit. Niki bagian rentetan ring pemargi renovasi pemerajan Titiang 2019. Mungkin asung kara ngelantur ring raina niki Titiang sareng keluarga 18 kakak niki astung karya sampun memargi rentetan karya sekadilika sampun. Sudarsana menambahkan secara singkat Sanggah Gede Preti Sentana Pasek Kubayan Banjar Abian Tubuh Kesiman Denpasar yang merupakan pecahan dari Pasek Kubayan di Mengui. Sanggahnya ini diempon sekitar 18 kepala keluarga. Diharapkan pelaksanaan karya ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan kerahayuan untuk semuanya. Rai Suantara, Bali TV. Bebot, itulah nama dari robot pembersih pantai saat ini. Robot ini efektif digunakan untuk mengumpulkan sampah kecil yang sulit dibersihkan dengan tenaga manual. Robot bertenaga listrik dengan dilengkapi panel surya dijamin ramah lingkungan. Dengan remote control, Bebot ini dapat dioperasikan dari jarak 150 meter dan pemirsa berikut laporannya. So what is this global alliance? We are not only cleaning, we are doing waste. Bali sebagai destinasi pariwisata dunia selain terkenal kebudayaannya, juga memiliki keindahan alam seperti pantai. Pantai dengan butiran pasirnya yang indah sering tercemar oleh berbagai sampah kiriman. Selama ini permukaannya bisa dibersihkan dengan alat berat. Sampah yang tersembunyi di dalam pasir sulit untuk dibersihkan. Dengan perkembangan teknologi saat ini, tercipta robot yang dinamai Bebot. Bebot merupakan alat pembersih sampah di pantai bertenaga listrik yang dilengkapi panel surya sehingga 100% ramah lingkungan. Bebot dibuat perusahaan Sea Aerial Cleaners dan dapat dioperasikan dengan remote control dari jarak 150 meter. Robot ini mampu menyaring pasir dengan kedalaman 10 cm dan mengumpulkan sampah ukuran kecil seperti puntung rokok, pecahan plastik, dan tutup botol. For the visions. So now we're gonna run a quick demo. After that, guys, if you have questions, let us know. So I will explain you a little bit further about what it is, who we are, how it's gonna benefit Bali coastline. Alat sangat efektif membersihkan sampah secara kasat mata, tidak terlihat di areal pantai. Dapat dijalankan selama 2,5 jam sehari, tergantung cuaca dan pasang surut laut. Dengan kecepatan 2,7 km per jam, Bebot mempunyai kapasitas beban sampah 400 kg. Keuntungan robot pembersih pantai yakni teknologi ramah lingkungan, efisien membersihkan dengan mengurangi tenaga manusia, dan meningkatkan kenyamanan dari pengunjung karena pantai bersih dan bebas sampah. Winata, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku hari ini. Pemirsa seputar Bali bersama Menyapun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV, @news Bali TV.
Mewakili redaksi yang bertugas, saya Ipa Jantika, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.